hebat. Selamat bertemu lagi dengan saya, Bapak Ambrosius CW, Guru Geografi SMAK Suradikara Ende di 5866 Geo Channel. Sahabat bumi yang hebat, saksikan video ini, tekan subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sahabat bumi yang hebat, di video kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian desa dan karakteristik desa. Kalian pasti sering mendengar kata desa. Di Jawa Barat sering disebut kampung. Di Padang sering menyebutnya nagari. Di Maluku menyebutnya dati. Di Aceh menyebutnya gampong. Sedangkan di masyarakat Endelio menyebutnya nua atau nua ola. Desa pada umumnya berciri lahan pertanian, penduduknya sebagai petani, banyak pepohonan, kekerabatan yang masih kental, dan sebagainya. Apakah kalian berasal dari desa? Atau tinggal di desa? Atau sekurang-kurangnya pernah berkunjung ke desa? Setiap desa pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini dapat kita lihat pada penggunaan lahan, bentuk rumah, pola pemukiman, dan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi perbedaan karakteristik desa? Mari kita dalami bersama-sama. Pertama, arti desa dan pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pedesaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan pemanfaatan fungsi kawasan sebagai pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, permukiman, dan pelayanan jasa pemerintahan. Dilihat dari fungsinya, desa merupakan hinterland atau wilayah pendukung yang berperan sebagai penopang pemenuhan kebutuhan penduduk desa dan kota melalui hasil pertanian. Kedua, ciri-ciri desa. Desa-desa di Indonesia pada umumnya memiliki beberapa ciri yang sama. Pertama, perbandingan lahan yang lebih luas dari jumlah penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di desa dapat dikatakan masih sedikit atau sekitar 46% dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kota. Keadaan demikian berdampak pada ketersediaan lahan yang masih luas di desa. Lahan di desa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Ciri kedua, lapangan pekerjaan dominan di sektor pertanian. Sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Walaupun di beberapa desa sudah dipengaruhi oleh teknologi, namun penduduk desa masih terus bekerja di sektor pertanian. Besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut dipengaruhi oleh minimnya tingkat pendidikan, tidak tersedianya lahan pekerjaan lain, lahan yang tersedia untuk pertanian masih luas, dan kemampuan yang dimiliki secara turun-temurun di sektor pertanian. Ciri ketiga, hubungan kekerabatan masih erat. Kehidupan bermasyarakat di desa didasarkan pada asas kekerabatan. Kekerabatan merupakan bentuk awal tumbuhnya organisasi sosial,
politik, ekonomi, dan lain-lain. Kekerabatan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerabatan atas dasar perkawinan dan kekerabatan karena keturunan. Sistem kekerabatan yang masih erat di desa dapat dilihat dari kehidupan sosialnya, misalnya kegiatan bergotong royong, bekerja bakti, dan sikap toleransi yang masih tinggi. Keadaan ini belum banyak mendapat pengaruh teknologi dan alat komunikasi yang lebih canggih, sehingga belum mempengaruhi ciri-cirinya. Penduduk wilayah pedesaan memiliki hubungan lebih mendalam dan erat jika dibandingkan dengan penduduk lainnya di luar batas wilayahnya. Ciri keempat, tradisi yang berlaku masih dianut. Tradisi muncul akibat kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma atau perilaku dalam masyarakat desa. Penduduk desa masih memegang teguh tradisi kehidupan bermasyarakat karena di dalamnya terkandung nilai-nilai, pandangan hidup, cita-cita bersama, pengetahuan, dan keyakinan. Tradisi di desa memegang peranan penting sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan bertingkah laku. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan struktur sosial dalam masyarakat tersebut. Contoh, membajak sawah dengan sapi pada lahan pertanian kering atau tegalan. Berbeda dengan petani yang menggarap lahan basah cenderung memilih menggunakan kerbau. Seiring perkembangan zaman, budaya mengolah lahan pertanian mendapat pengaruh teknologi seperti menggunakan traktor. Menanam dan memanen padi juga sudah menggunakan mesin. Hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya buruh pertanian. Nah, sahabat bumi yang hebat, tentu banyak desa di Indonesia memiliki banyak ciri lain yang istimewa, yang khas dan unggul. Misalnya, sistem kehidupannya berkelompok dengan dasar kekeluargaan atau paguyuban. Masyarakatnya lebih bersifat homogen, seperti dalam mata pencaharian. Hubungannya terjalin lebih mendalam antara warga-warga desa. Mata pencaharian memang dominan adalah bertani. Kontrol sosial sangat ditentukan oleh nilai moral dan hukum informal atau hukum adat setempat yang dijunjung tinggi. Proses sosialnya berjalan lambat. Penduduknya banyak yang berpendidikan rendah. Tetapi ada juga hal-hal yang istimewa yang menjadi keunggulan masyarakat desa kita masing-masing. Sahabat bumi yang hebat, di akhir video ini mari kita merefleksikan kembali hal-hal baik yang sudah kita pelajari. Pertama, fakta-fakta apa saja yang kalian temukan di desa kalian masing-masing setelah mempelajari pengertian desa dan ciri-ciri desa. Kedua, apa yang kalian sadar dan pikirkan tentang keadaan di desa kalian masing-masing, terutama kemajuan pembangunannya, setelah mempelajari materi ini. Ketiga, pengetahuan dan informasi penting apa yang kalian peroleh setelah kita mempelajari bersama tentang pengertian desa dan ciri-ciri desa. Keempat, apa yang akan Anda lakukan untuk mendalami pengetahuan tentang desa, untuk membantu pembangunan desa, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa, dan untuk kemajuan desa, terutama menyiapkan diri untuk menjadi agen pembangunan desa demi kemajuan desa dan pembangunan nasional di masa yang akan datang. Sahabat bumi yang hebat, kita telah mempelajari materi ini. Saya mengucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi dengan materi baru di video berikutnya.